Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya, senang bisa sama-sama kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, kita merindukan Dia pada pagi hari ini supaya kita mendapatkan lawatannya dan mengalami kasih-Nya. Kita berdoa yuk. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang baik, yang mulia. Pagi hari ini Tuhan kami akan mendekat kepadamu. Kami merindukan-Mu, biarkan hati kami dipenuhi dengan damai surgawi. Hati kami dipenuhi dengan kerinduan akan Engkau. Kami ingin mengalami hadirat-Mu. Tuhan jamah anak-anak-Mu, jamah kami semua yang ada di sini, juga mereka yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarkan mereka mengalami Engkau, biarkan mereka dikuatkan dan dipulihkan dan mereka disegarkan. Terima kasih, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari datang kepada Tuhan, katakan satu yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari, lebih
baik. Satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hati katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, kami inginkan Engkau lebih dari segalanya pagi ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kami ingin Kau Tuhan. Ku ingin yes, lebih dari segalanya. Pagi ini kami menginginkan Engkau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Jesus, ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia
kepadamu. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat hati kita. Kita angkat penyembahan kita. Katakan, kami ingin Kau lebih dari segalanya. Yesus, Yesus. Kinanarana, hati kami menginginkan-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya dalam masyarakat katakan lebih dari segalanya. Shikira baraka dengan sedapati. Shikira la 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 na na na. Shikira na 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 na. Shikira bara bara kabara bara 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 bara. Ya la la ya shara la 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 mase. Shikira na na na. Mama baba lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin mendekat kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, ajarkan kami untuk punya hati yang mendekat kepadamu. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu, kami ingin masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam, mendekat di hadirat-Mu. Berikan kami semua hati yang senantiasa merindukan Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Kami hanya menginginkan Engkau. Biarkan hati kami tidak bergeser kepada yang lain. Hati kami tetap memandang Engkau, tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih dalam lagi mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi firman yang akan disampaikan. Biarkan setiap hati terbuka dan biarkan kami diajarkan untuk bagaimana menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Berbicaralah, bersabdalah. Roh Kudus mengurapi setiap kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Wow, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini biarkan hati kita merindukan Dia lebih lagi ya. Biarkan hati kita terus mencari wajah-Nya, tidak henti-hentinya. Kita merindukan Dia, kita menginginkan Dia. Karena setelah kita itu diselamatkan, biarkan kita terus mengalami Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan? Biarkan hati kita terus melekat kepada Dia. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sharingkan sesuatu mengenai apa yang Tuhan letakkan di hati saya. Yaitu temanya adalah hati yang menyembah. Nah, kita kalau berbicara mengenai penyembahan, itu bukan hanya kepada status, bukan kepada jenis pelayanan seperti pemusik atau singer atau menyanyi atau mungkin kor di gereja Anda ya. Tapi ini lebih lagi mengenai sikap hati. Setelah kita menerima Yesus, menerima keselamatan,
maka Tuhan juga menghendaki kita mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan kedewasaan rohani itu juga bisa diukur ketika Yesus mengatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Nah, Tuhan mau kita ini bertumbuh sebagai orang Kristen, bukan hanya orang Kristen yang biasa, tetapi memiliki hati yang menyembah, hati yang menginginkan Dia. Nah, untuk penyembahan, bagaimana hati yang menyembah itu tentunya bukan kita duduk diam, duduk manis, tapi kita harus dengan sengaja kita membangun yang namanya kehidupan di dalam penyembahan itu. Sehingga ketika kita punya yang namanya kehidupan sebagai penyembah, kita terus akan meninggikan Dia dalam segala situasi. Dalam segala apapun yang kita hadapi, yang tidak mudah di hari-hari yang memang berat tantangannya, biarkan hati kita itu terus melekat kepada Tuhan. Sebab jika tidak, maka hati kita itu akan berubah, mudah sekali bergeser kepada Allah-Allah lain. Kepada masalah kita tentunya. Kenapa sih Allah itu mau kita ini bertumbuh menjadi seorang penyembah di dalam Tuhan? Bukan karena Allah itu kurang kerjaan, narsis atau ingin disembah. Enggak. Allah itu tidak mau anak-anaknya jatuh ke dalam jerat musuh. Di mana iblis yang seringkali menipu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena di dunia ini hanya ada dua yang disembah, tidak ada abu-abu. Mau menyembah Allah yang hidup dalam nama Yesus atau menyembah iblis dan tipu dayanya. Ya. Jadi manusia ini Tuhan menciptakan kita semuanya ini DNA-nya adalah ciptaan Tuhan. DNA-nya adalah penyembah. Di mana kita ini sadar atau tidak sadar, kita ini merasa ada sesuatu yang lebih besar dari hidup kita. Karena kita adalah ciptaan. Karena itu kita ada dorongan manusia itu selalu ingin menyembah sesuatu. Di mana di dalam setiap hidup orang percaya, Tuhan itu menginginkan anak-anaknya menjadi penyembah-penyembah supaya tidak jatuh ke dalam jerat musuh. Di mana iblis itu melakukan tipu dayanya, dia tahu kelemahan manusia dan iblis itu pingin dipuji, iblis itu pingin disembah. Jika kita tidak menyembah Allah yang benar, maka kita akan menyembah Allah yang salah dengan tipu dayanya. Ketika kita itu menyembah Allah yang salah, yaitu iblis dengan segala tipu dayanya, kenikmatan dunia dan lain sebagainya, kita akan menjadi sama dengan dunia ini. Dan dunia ini dengan segala keinginannya akan lenyap, kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 itu kalau kita baca. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu semua pagi hari ini, kita ini sering sekali jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan yang salah. Baik itu kalau dari zaman purbakala mungkin menyembah patung, bulan bintang yang besar, gunung itu disembah karena manusia merasa kecil. Ada sesuatu yang besar dan dahsyat di sana. Karena itu manusia cenderung menyembah. Ini adalah Allah yang salah. Sampai pada zaman modern ini pun penyembahan itu masih ada. Mungkin manusia tidak menyembah lagi hal-hal yang demikian. Walaupun tentunya kita tahu di sekeliling kita masih ada ya kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Tapi ada juga karena tipu daya, tipu muslihat iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan iman kita. Dia mengalihkan kepada Allah-Allah zaman. Allah yang trending dengan zaman-zaman di mana kita hidup. Dan itu berganti rupa demi rupa. Seperti ada orang yang sekarang menyembah dirinya sendiri, menyembah ilmu pengetahuan ataupun hobi, ataupun kekayaan, gila kerja, gila hormat, dan banyak hal. Bahkan sampai penderitaan pun disembah. Seolah-olah Allah itu tidak bisa menolong mereka. Seolah-olah bahwa iblis itu terlalu kuat untuk melepaskan mereka dari jerat sakit penyakitnya. Mereka tidak sadar menyembah sesuatu yang salah. Firman Tuhan juga mengatakan kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah loh. Nah, pagi hari ini ada pertanyaan masing-masing dalam hati kita.
Apa sih yang sekarang kita sembah ini? Karena kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Jika kita menyembah Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang mulia itu, maka hati kita pun juga akan dipenuhi oleh kasih. Yesus itu sumber damai sejahtera. Maka hati kita pun akan melimpah dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Kalau kita masih ketakutan, kita masih sering terombang-ambing, jangan-jangan kita belum menyembah. Kita belum menyembah Allah yang benar. Hati kita masih seringkali bergeser. Nah, Tuhan mau ajak kita di saat-saat seperti ini kita kembali di dalam hati yang penuh dengan penyembahan kepada Dia, kepada Allah yang benar. Bagaimana sih hati yang menyembah itu? Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Bunyinya demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di Sumur Yakub. Ceritanya demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, yang pertama kita mau pelajari, coba perhatikan di ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, orang Kristen itu tidak menyembah Allah yang jauh. Tadi sudah saya katakan ketika kita sudah mengalami keselamatan Tuhan dari Yesus Kristus, Tuhan mau kita itu dekat. Tuhan mau kita itu mengenal Dia lebih lagi. Karena ada beda antara tahu dan kenal saja. Kenal itu maksudnya ada kedekatan. Di dalam keselamatan itu juga ada hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang rusak antara Allah di surga, pencipta kita, dengan manusia yang dikasihi, ini rusak akibat dosa. Yesus Kristus itu memulihkan. Nah, di dalam keselamatan itu juga terjadi pemulihan hubungan. Dengan kata lain, Tuhan itu menginginkan kita itu menyembah Dia. Hati yang menyembah, hati yang pertama itu yang mau dekat, yang mau kenal Allah. Yang pertama itu adalah, saya ulangi, hati yang mau dekat dan kenal Allahnya. Di sini kata dekat dan kenal Allahnya itu adalah keintiman. Tidak ada jarak lagi, tidak ada jarak yang memisahkan antara kita dengan Allah. Karena tirai bait Allah sudah robek. Ruang Maha Kudus itu sudah datang dalam hidup kita. Kita sudah dikaruniakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Allah itu yang terlebih dahulu mendekat kepada kita. Dia datang sebagai manusia, Dia menghapuskan dosa saudara dan saya. Dan kita yang sudah dibebaskan, selayaknya lah kita menyembah Dia. Kita datang kepada Dia. Sebelum kita dekat dengan Dia, Allah terlebih dahulu dekat dengan kita. Dan Dia mau kita terus mendekat, mengalami jamahannya, mengalami hadiratnya. Tentunya kita akan menyembah dengan keintiman. Kita menyembah dengan hati yang bersyukur karena sudah terima keselamatan itu. Tuhan itu sudah terima kita apa adanya. Kita sudah dipulihkan, kita sudah diterimanya. Banyak orang yang menyembah walaupun sudah Kristen, menyembah Yesus itu dengan keliru. Seolah-olah Tuhan itu jauh, seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar doa permohonan kita. Ya, padahal Tuhan itu menghendaki kita itu akrab, intim, dan itu harus sengaja kita bangun. Penyembahan itu juga tentunya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan doa. Di dalam saat teduh Bapak Ibu semuanya, ada bagian-bagian tertentu di dalam saat teduh kita. Waktu kita berdoa, kita menyembah Dia. Keakraban itu juga berbicara mengenai komunikasi dua arah, bukan satu arah.
Kalau kita cuma berdoa, meminta-minta, memohon-mohon, sebentar aja selesai. Permohonan list kita mungkin panjang. Minta ini, Tuhan lindungi aku, Tuhan sertai aku, berkati aku dan lain sebagainya. Selamatkan, lindungi. Oh banyak macam. Setelah itu apalagi selesai. Kalau itu adalah doa bukan dengan keakraban, itu satu arah saja. Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang seolah-olah bahwa Allah itu ada di dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita tidak melihat. Roh Kudus dilimpahkan dalam hati kita. Kita belajar merasakan Tuhan. Seolah-olah Allah itu ada di dekat kita. Dan dia akan benar-benar hadir. Tiba-tiba saja ketika kita punya hati yang mulai terbuka. Menginginkan dia dekat. Hati kita menjadi tenang. Hati kita tiba-tiba penuh dengan damai. Hati yang semula kecewa, yang semula marah, tiba-tiba jadi lembut, jadi berubah. Rasa takut, rasa stres itu tiba-tiba hilang dan digantikan dengan sukacita. Dan iman yang lemah tiba-tiba menjadi kuat kembali. Amin. Nah, kehidupan doa itu juga harus dibangun lewat yang namanya penyembahan. Hati yang menyembah itu sangat-sangat penting. Karena penyembahan kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, saya katakan ya, Allah yang hidup, Allah yang benar dalam nama Yesus, itu akan menarik kita dekat kepada Dia. Dan semakin kita bisa mengasihi Dia. Amin. Kemudian yang kedua, coba kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Saya tidak berbicara mengenai bagaimana teknis, bagaimana gaya dan stylenya. Tapi ini esensi di dalam hati yang menyembah. Masalah hati kita. Yang kedua Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Garis bawahi. Kata penyembah-penyembah benar. Yang kedua adalah bagaimana sih hati yang menyembah itu? Adalah hati yang benar. Hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Ini sangat-sangat penting. Orang yang menyembah itu lebih penting daripada gayanya, stylenya, liturginya, bagaimana caranya, tempatnya, jamnya. Itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Yang Tuhan perhatikan adalah hati orang yang menyembah. Hati yang benar, hati yang murni, hati yang tulus itu membuat Allah tertarik dan memberkati kita. Bukankah Tuhan itu memberkati segala sesuatunya lewat hati? Memang kita punya pergumulan, kita punya permintaan. Tapi pertama-tama waktu Tuhan mau jawab doa-doa kita, yang kita rasakan adalah di hati kita terlebih dahulu. Tuhan memberkati hati kita, hati saudara dan saya, itu dengan damai, dengan ketenangan seperti itu. Nah banyak orang, banyak anak-anak Tuhan itu menyembah dengan hati yang salah. Kondisi hati yang keliru, yang otomatis akan memandang dan melihat Yesus dengan cara yang salah. Seperti contohnya, sering menganggap bahwa Tuhan itu menghukum. Tuhan itu memberikan sakit penyakit. Kami mengalami penderitaan sakit penyakit yang tidak henti-hentinya. Ini adalah cara pandang yang salah, hati yang keliru. Padahal Yesus datang ke dalam dunia untuk menyembuhkan, mengusir setan, menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Kok malah Tuhan memberikan tulah dan sakit penyakit? Padahal sakit penyakit ataupun problem itu datang dari kesalahan kita sendiri. Banyak hal penderitaan yang ada di dunia itu karena kesalahan kita. Sebagian besar memang ada yang dari reka-reka iblis dan si jahat itu ada. Tetapi sebagian besar itu juga karena masalah itu datang karena akibat keputusan kita. Cara makan kita mungkin yang salah. Kita kurang tidur, kurang bisa menjaga kesehatan ini. Sembrono hidupnya, mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Akhirnya kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kemudian kita menganggap bahwa itu datangnya dari Tuhan. Ini adalah hati yang salah. Tidak murni dan tidak tulus akibatnya kita waktu menyembah Tuhan. Seperti itu. Seperti Kain juga mempersembahkan korban bakaran dengan hati yang salah. Bukan persembahannya yang salah. Bukan jenisnya padi-padian atau apa. Karena Kain sebagai petani. Tapi hatinya yang keliru. Terbukti
bahwa ketika hatinya dia keliru, Allah tidak menerima persembahannya, dia langsung iri hati. Nah, banyak hal kita juga demikian. Ketika Allah tidak menjawab doa-doa kita, kita mulai kecewa, kita mulai melihat ke kanan ke kiri, membandingkan dengan orang lain. Oh, itu kok diberkati, aku kok enggak ya. Wow, itu kok sukses, tapi aku kok gagal terus-menerus. Nah, kita mulai memiliki hati yang salah, hati yang tidak benar. Di situ nanti akan timbul ketidaktulusan seperti Kain. Mungkin kita lagi kecewa dengan apa yang kita gumulkan. Kenapa hidup ini seringkali mengalami berbagai-bagai pencobaan dan Tuhan tidak menjawab. Kita sering menganggap Tuhan itu jahat, tidak adil. Nah, aku gak mau lagi sama Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan. Tidak terasa hati kita mulai mengeras seperti Kain, seperti itu. Benar itu juga artinya hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu juga hidup di dalam takut akan Allah dan kekudusan. Kita memang tidak sempurna sebagai penyembah. Jatuh bangun di dalam kesalahan. Tapi Tuhan melihat hati yang terus mau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Tapi Tuhan melihat hati manusia yang terus mau menyenangkan dan taat kepada Dia. Kita pasti tidak bisa menjadi penyembah-penyembah dengan sempurna. Dibandingkan dengan malaikat-malaikat di sorga, Tuhan punya beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat di sorga. Kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Tapi kenapa Tuhan tertarik? Karena Tuhan itu tertarik dengan hati kita. Tuhan itu bukan cari penyembahan, karena Dia itu punya penyembah-penyembah yang sempurna. Tuhan mencari penyembah-penyembah, bukan mencari penyembahan. Malaikat di sorga itu sempurna menyembah Tuhan. Ya, Tuhan punya sekali penyembahan yang sempurna di sorga. Tapi Dia mencari saudara dan saya, ciptaannya yang mulia itu menyembah Dia supaya kita tidak salah menyembah setan dan iblis. Amin. Coba katakan di dalam diri kita sendiri, seperti kata firman Tuhan, jauhkan kami dari hati yang keras Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang salah dan berikan kami hati yang taat. Berikan kami hati yang menyembah. Berikan kami hati yang taat, hati yang menginginkan Engkau. Amin, amin. Kemudian yang ketiga, di ayat 23 tadi, ada kata-kata akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan ada kata menyembah Bapa. Jika menyembah Tuhan, rubahlah pola pikir kita. Bukan Allah itu jauh, bukan Allah itu tidak dapat dijamah. Tapi biarkan imajinasi kita, biarlah cara pandang kita itu berubah bahwa Tuhan itu sebagai Bapa. Kata menyembah Bapa ini adalah kuncinya. Allah sudah nyatakan dirinya sebagai Bapa. Diperkenalkan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus. Ini wow, sesuatu yang wow. Kepercayaan lain mengajarkan Allah itu sangat jauh. Harus diberikan sesajen, harus diberikan persembahan-persembahan, baru Allah itu menjawab. Tuhan itu sudah menjawab dan mendekat kepada kita karena darah Kristus. Tuhan sudah nyatakan, aku ini Bapa Sorgawi yang baik, setia, penuh kasih. Karena itu sangat-sangat penting untuk memiliki hati yang menyembah. Kita harus yakin bahwa kita itu ada di posisi sebagai anak-anak Allah. Kita sudah dilayakkan dan dibenarkan oleh darah Kristus. Ini adalah syarat utama untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa sih menyembah di dalam roh dan kebenaran itu? Yang ketiga adalah hati yang sungguh-sungguh dan mengakui kuasa nama Yesus. Hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagian terdalam dari diri kita itu adalah roh, manusia roh. Ada jiwa, ada tubuh. Jika kita menyembah dengan sungguh-sungguh, itulah menyembah di dalam roh. Melibatkan sampai yang terdalam. Bukan hanya fisik kita, bukan hanya skill kita, bukan hanya keahlian kita. Mungkin kita tidak punya bahkan bakat menyanyi. Tapi dengan segenap pikiran,
dengan segenap imajinasi kita, perasaan kita, kekuatan kita, hati kita. Itulah yang namanya menyembah di dalam roh. Nantinya sikap tubuh akan mengikut dengan sendirinya. Karena kita merasa hormat, merasa respect. Kemuliaannya itu luar biasa. Kita mengakui keberadaan Allah itu sangat besar. Itu adalah hati yang menyembah dengan sungguh-sungguh, menyembah di dalam roh. Seperti Daud yang mengasihi Allah, dia mengekspresikan cintanya, mengekspresikan keinginan hatinya, kekaguman dan hormatnya akan Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, kita menengadah ke atas seolah-olah kita tahu bahwa Allah itu besar, Allah itu sangat luar biasa, maha kuasa, maha baik. Ada ekspresi jiwa, ungkapan jiwa. Tanpa dipaksa-paksa, kita pun akan bersujud mungkin, kita pun akan mengangkat tangan, kita pun akan mungkin meloncat-loncat, kita pun akan bertepuk tangan tanpa dipaksa-paksa. Itu dengan kerelaan hati. Karena mengikuti dorongan roh, dorongan jiwa kita. Amin. Menyembah di dalam roh itu bukan berarti terus rohnya keluar, melayang-layang tidak jelas, melihat ke kanan ke kiri, bermeditasi dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan itu mengajarkan kita tidak kosong di dalam pikiran. Tapi pikiran kita, imajinasi memori kita itu harus dipenuhi dengan pikiran Kristus. Harus dipenuhi dan diimajinasikan bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Artinya waktu kita ekspresikan, angkat tangan, bersujud dan lain sebagainya. Kita itu berada di bawah kuasa Allah yang maha tinggi. Kita itu menyembah Dia, kita submit, kita tunduk dengan kuasa dan kemuliaan Allah. Kemudian kita juga harus belajar berserah. Mengakui kebesarannya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Kita izinkan Tuhan ambil alih setiap problem masalah kita. Itu kita akui di hadapan Dia. Biarkan Tuhan yang mengangkat setiap beban yang merintangi. Beban yang menghalangi. Seringkali ada beban dalam pikiran. Beban yang menghalangi untuk kita datang punya hati yang menyembah kepada Tuhan. Kita harus belajar Bapak Ibu untuk meletakkan setiap beban dan masalah yang merintangi dan dosa untuk mendekat kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan, minta Tuhan angkat. Tolong aku Tuhan, aku gak bisa mendekat, aku gak bisa menyembah, gak tahu caranya. Biarkan tahta kasih karunia Tuhan Yesus yang datang menolong kita. Boleh sih pilih-pilih lagu, tapi ingat lagu tanpa orang yang menyanyikan itu tidak ada apa-apanya. Lagu itu adalah jembatan, lagu itu adalah firman Allah yang dikompilasi sedemikian rupa, sehingga dilantunkan dengan nada-nada yang bagus, itu menjembatani seperti jembatan untuk hati kita bisa mendekat dan merasakan Tuhan. Dan Tuhan mengurapi firman yang ditulis di dalam lagu. Karena itu saya sarankan pilih lagu-lagu jangan yang melo ya. Pilih lagu-lagu jangan yang mengasihani diri sendiri, tertuju kepada diri sendiri. Oh penderitaannya, oh Tuhan aku sangat sedih, aku sangat susah. Kita cari lagu-lagu yang memuliakan Dia, yang menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Tuhan di atas masalah kita. Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Dan mujizat itu akan terjadi. Amin. Amin. Saya selesai dengan 3 hal ini ya. Yang pertama adalah gimana sih hati yang menyembah itu? Hati yang mau dekat dan kenal Allahnya. Kemudian yang kedua hati yang benar, hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Itu adalah hati yang menyembah. Yang ketiga, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu apa? Itu hati yang sungguh-sungguh percaya dan mengakui kuasa nama Yesus. Nah hari ini, saat ini kita akan datang, kita akan menyembah Dia. Datang ya dengan penuh kerinduan. Nanti Tuhan akan mengangkat beban kita. Kita minta hati. Saya merasakan ada banyak orang kehilangan hati menyembah Dia. Beberapa orang dan mungkin di antara kita tidak sadar, kita menyembah penderitaan kita. Kita menyembah ketakutan kita. Kita menyembah masalah-masalah kita. Seolah-olah Tuhan gak bisa tolong. Melalui hati yang menyembah, tiba-tiba iman kita akan pulih. Iman kita akan dibangkitkan. Cara pandang kita yang salah akan Tuhan akan diluruskan kembali oleh Roh Kudus. Kita datang kepada Dia saat ini ya.
Oh Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu menemukan wajah-Mu. Thank you Tuhan, thank you. Jesus, thank you. Thank you. Ku datang Tuhan. temukan wajah-Mu. Yes. Dengan Hati tulus. Bangkitkan rasa cinta-Mu kepadanya. hanya rasa cinta Kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan dari awal. ku datang Tuhan. Yes, ini kami datang Tuhan, menyembah-Mu. Temukan Wajah-Mu dengan hati tulus. Thank you Tuhan. hanya rasa Cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sembah Dia, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hati. Bawa hatimu kepada Dia. Hidupku segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, mau menyembah-Mu. oh hati yang menyembah, Hati yang menyembah Tuhan. Urapi kami Tuhan, lekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Ku. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, menyembah. Berikan kami hati yang menyembah. Oh, lekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Rasakan Dia, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Tuhan, berdoa pada saat ini ya Tuhan. Biarkan anak-anak-Mu memiliki hati yang menyembah. Letakkan tangan-Mu di dada, biarkan musik tetap mengalun. Biarkan Tuhan kami memiliki hati yang menyembah. Ubahkan kami, ubahkan hati yang keras di dalam kami Tuhan. Biarkan kami kembali kepada cinta mula-mula. Saya merasakan banyak orang kehilangan cinta mula-mula. Biarkan Kau memiliki kembali keakraban melalui penyembahan. Melalui hati yang menyembah di dalam doa-doamu. Naikkan dia, mulai ucapkan sesuatu. Masuk lewat ucapan syukur. Masuk lewat ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau baik, Engkau murah hati Tuhan. Engkau sangat baik. Bersyukur atas keselamatan, bersyukur atas keluargamu, bersyukur atas kesehatanmu. Tuhan sudah jaga kita, Tuhan bersyukur Engkau baik, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami dari yang jahat, Engkau meluputkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera-Mu. Ucapkan syukur biar hatimu menyembah, biar hatimu bergeser daripada segala kegalauanmu.
kepada rasa syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, bawa Tuhan anak-anak-Mu memiliki hati yang kembali menyembah. Hati yang kembali meninggikan Dia. Setelah Engkau ucapkan rasa syukur, letakkan tanganmu di dada, letakkan tanganmu di dada, rasakan Dia. Bersyukur, bersyukur Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, Engkau mulia, Engkau melindungi kami. Engkau menyertai kami, Engkau Allah Immanuel. Katakan sesuatu, kemudian nyatakan dalam mulutmu, mulai memandang Dia kebesarannya. Kami mengagungkan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Kalau Engkau bisa bersujud, Engkau bersujud. Oh, tidak dipaksa-paksa Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Oh, Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Katakan itu. Tuhan, Engkau Allah atas masalahku. Engkau Allah atas problemku. Engkau menguasai hidupku. Engkau memimpin dan membimbing aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengimpartasikan hati yang menyembah kepada setiap jemaat. Terima itu. Terima kembali kepada kasih mula-mula. Yang berbeban berat, engkau akan mengalami kelepasan waktu engkau menyembah. Engkau yang mengalami hati yang galau, kecewa, marah. Engkau akan mengalami damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Thank you Tuhan, thank you. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, thank you. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Thank you. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Meteraikan ya Tuhan dalam hidup kami. Biarkan setiap orang yang mendengar memiliki hati yang menyembah. Kami mau bertumbuh di dalam penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dengan antusias, dengan hati yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, aku impartasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat dari Bapa, terima firman-Nya dengan sukacita di dalam nama Yesus. Yang menerima berkat mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam minggu depan dalam acara doa pagi yang sama.